Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama bersyukur pada Allah pada kesempatan sore ini. Allah memberikan beberapa kenikmatannya, diantaranya nikmat sehat, waras, longgar. Lebih-lebih kita hidup sekali ini oleh Allah ditunjukkan jalan untuk menuju surga dengan cara menetapi 5 bab atau menetapi Quran hadis yang berbentuk jamaah. Atas pemberian Allah wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad SAW diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubalik dan mubaligot, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah Quran hadis jamaah ini. Atas sama solehnya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazahumullahu khairah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang setia dalam channel Sahih Bukhari. Pada kesempatan ini yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu ikut sabar di dalam mencari ilmu, menambah ilmu, meningkatkan kepahaman agamanya, meningkatkan keimanannya, maka atas amal solehnya, atas kehadirannya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Diingatkan supaya hatinya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Inama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik, kita lanjutkan dengan pengajian kita Sahih Bukhari. Alhamdulillah kitabul ilmi kita sudah khatam. Sekarang pindah ke kitabul wudu. Kitabul wudu nomor bab di dalam wudu. Babnya masalah wudu, bab yang berkaitan tentang wudu, baik secara wudu secara air maupun dengan tayamum. Itu nanti juga akan ada hadis-hadis yang kita bahas di belakang. Wa qaulillah, dan firman Allah Ta'ala yang maha luhur, idza kuntum, ketika akan berdiri kalian, ila sholati, untuk sholat, fagsilu, maka membasuhlah kalian wujuhakum, pada beberapa wajah kalian, wa aidiyakum, dan tangan kalian, ilal marofiki, sampai siku-siku, wamsahu, dan mengusaplah kalian, biru'usikum, dengan kepala kalian, atau pada kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki, kalian. Jadi Allah berfirman, ketika kalian mau berdiri untuk sholat, maksudnya mau mengerjakan sholat, maka kalian supaya membasuh pada wajah, tangan sampai siku-siku, mengusap kepala dan kaki sampai kedua mata
kaki. Jadi artinya sebelum mengerjakan sholat itu supaya mengerjakan wudhu, supaya berwudhu dulu. Dan wudhu ini merupakan syarat mutlak, kalau mau mengerjakan sholat, ya. Kalau mau mengerjakan sholat, kalau tidak wudhu maka sholatnya tidak sah. Kalau tidak wudhu maka sholatnya tidak sah, maka harus mengerjakan wudhu dulu. Wudhunya juga harus sempurna. La sholata illa biwudhuin, ya. Tidak sah sholatnya seseorang kecuali dengan berwudhu. Aku wudhu, ada orang yang wudhu tapi sholatnya tidak sah, ya, berarti wudhunya kurang sempurna. Jadi wudhu yang tidak sempurna itu juga dapat, ya, tidak mengesahkan sholatnya seseorang, juga dapat tidak mengesahkan sholatnya seseorang. Contohnya wudhunya ya ngawur, ya, wudhunya sembrono, ya. Dari wudhu aja sudah tidak benar, ya, wudhunya aja tidak sempurna, apalagi sholatnya. Maka dikatakan wudhu baru sholat. Dan batas di dalam membasuh kaki itu minimal kedua mata kaki. Jadi minimal itu ketika membasuh kaki, ya, sampai kedua mata kaki itu minimal. Maksimalnya ya sampai lutut atau sampai paha. Enggak ada batasan kalau maksimalnya, tapi minimalnya adalah ilal ka'bain. Qala berkata siapa Abu Abdillah, wa bayyana, dan menerangkan siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana fardho, sesungguhnya diwajibkan opo al wudu'i wudu. Jadi wudu itu merupakan kewajiban. Wajibnya wudu itu sama seperti wajibnya sholat, ya. Jadi kedudukannya itu sama. Wajibnya sholat, ya, juga sama dengan wajibnya wudu. Iku marrotan satu kali. Watawaddo'a, dan berwudu siapa Nabi, aidon lagi, maksudnya kesempatan yang lain. Pada kesempatan yang lain Nabi juga mengerjakan wudu marrotaini, dua kali. Wasalasan, dan tiga kali. Jadi kadang-kadang Nabi itu wudunya satu kali, membasuh tangan sekali, cuci muka sekali, ya, mengusap kepala sekali, membasuh kaki sekali, kanan kiri sekali, ya. Kadang-kadang Nabi juga menggunakan dua kali, dan juga kadang-kadang Nabi menggunakan praktek wudu yang tiga kali. Walaupun praktek wudunya tiga kali, tetap di dalam membasuh kepala itu cukup satu kali, ya. Dan itu juga tidak perlu dibasahi, Kadang kalau saya perhatikan ini, khususnya di cabai rawit, ya, ambil air kemudian dituangkan seret, ya. Nggak perlu, cukup dimasukkan ke dalam wadah air, diangkat, kemudian diusap ke belakang, ke tengkuk, kembalikan lagi, kemudian ke telinga. Cukup seperti itu, jadi nggak perlu pakai air.
nggak perlu menggunakan air yang banyak istilahnya. Walam yazid, dan tidak menambah siapa Nabi ala salasin atas 3. Atas 3 maksudnya Nabi paling banyak di dalam mengerjakan wudhu itu memakai praktek yang 3-3. Nggak ada Nabi nambahin jadi 4-4, 5-5, nggak ada. Maksimalnya Nabi menggunakannya dengan praktek 3-3, dan ini yang sering dipakai oleh Nabi, yaitu praktek 3-3. Makanya oleh pengatur pengurus diambil sebagai pedoman ibadah dalam jamaah dalam penyempurnaan wudhu, yaitu menggunakan praktek 3-3, tidak 1-1 atau 2-2. Jadi untuk menyempurnakan wudhu yang betul-betul sempurna wudhunya, prakteknya 3-3. Wa kariha, dan benci siapa ahli ilmi para ulama al israfa, pada melampaui batas, berlebihan di dalam berwudu. Itu namanya israf. Fihi, di dalam berwudu. Wa ayyujawizu, dan melewati batas mereka fi'lan nabiyyi, pada pekerjaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ahli hadis, para ulama itu benci apabila di dalam melaksanakan wudhu itu berlebihan, berlebihan, termasuk lebih dari 3-3. Kan hadisnya 3-3, aku pengen yang 4-4, 5-5 aja. Itu para ahli hadis sepakat, mereka membenci hal seperti itu. Dan mereka juga benci apabila melaksanakan wudhu itu melampaui batas yang dikerjakan oleh Nabi. Dan para ahli hadis juga sepakat benci apabila melaksanakan wudhu melampaui batas apa yang telah dikerjakan oleh Nabi. Nabi prakteknya maksimal 3-3. Kok ada yang 4-4 atau 3,5, itu contohnya. Itu dibenci para ahli hadis. Artinya tidak usah diamalkan, tidak usah dikerjakan wudhu yang berlebihan. Wudhu yang sempurna saja, yaitu dengan praktek 3-3 ini. Hadasana babun, bab la tuqbalu, tidak diterima opo solatun solat biwai tohurin, dengan tanpa wudhu. Babnya tidak diterima solat yang tidak berwudhu. Solat tapi nggak wudhu, berarti sama halnya dia tidak solat. Hadasana Ishaq ibnu Ibrahim al-Hamtali qala akhbarana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hamam ibni Munabbih annahu, sesungguhnya Hamam sami'a, mendengar dia Aba Hurairah, pada Aba Hurairah yaqulu, berkata siapa Aba Hurairah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la tuqbalu, tidak diterima, tidak diterima opo sholatuman, sholatnya orang, sholatnya orang, ahdasa yang batal siapa orang, ahdasa yang batal siapa orang, hatta sehingga yatawaddoa, berwudu siapa orang, yatawaddoa, berwudu siapa orang. Jadi Nabi bersabda, tidak diterima sholatnya seseorang yang batal sampai dia wudu kembali. Jadi contohnya lagi sholat berjamaah, kemudian batal, dia ngerasa kentut, nggak bau dan nggak bunyi, tapi dia merasa kentut, dia ngerasa kentut dan yakin dia kentut, maka sholatnya tidak diterima ketika dia meneruskan sholatnya sampai dia bubar sholatnya, wudhu kembali, kemudian ikut barisan sholat lagi. Ya, ini. Jadi memang ya harus diperhatikan ya. Wajibnya wudhu itu kadar kewajibannya sama seperti wajibnya sholat. Sholatnya, wudhunya tidak sempurna ya sholatnya tidak akan diterima ya, sholatnya tidak akan diterima. Qala berkata siapa rajulun, orang laki-laki, min Hadramaut, dari daerah Hadramaut, yaitu daerah Yaman. Ma apakah al-hadasu batal ya Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah. Jadi ada seorang laki-laki dari Yaman yang menanyakan kepada Abu Hurairah apa yang dimaksud batal di dalam wudu ya, batal dalam wudu. Qala berkata siapa Abu Hurairah, yaitu fusaun, fusaun, kentut kecil. Kentut kecil itu suaranya yang kecil ya. Au durotun, atau kentut besar, suaranya besar. Biasanya kalau kecil itu kecil suaranya tapi baunya besar ya. Baunya besar. Kalau suaranya besar biasanya enggak bau, biasanya. Lalu Abu Hurairah menjawab, yang dimaksud hadas itu adalah kentut kecil atau kentut besar. Nah, ini kentut kecil atau kentut besar itu membatalkan wudu. Wah, itu membatalkan wudu. Tapi kalau di dalam sholat nih contoh ya, di dalam sholat dia ngerasa kentut ya, ngerasa kentut tapi nggak bau dan nggak bersuara, nggak bau dan nggak bersuara. Itu kalau dalam hadis lain dijelaskan itu bukan kentut ya, itu hanya angin yang tersimpan sehingga keluar ya, tapi dia tidak menimbulkan bau dan suara, itu bukan kentut ya, maka diteruskanlah sholatnya, nggak usah dibatalkan. Tapi kalau dia ngerasa kentut nggak ada suara tapi bau ya berarti batal ya, sholatnya dibubarkan, kemudian wudhu lagi terus mengerjakan sholat. Terus yang kedua contoh di dalam sholat atahiyat akhir, ini ada di Tirmidzi, insya Allah ada di Tirmidzi. Ketika atahiyat akhir sholat berjamaah sudah selesai membaca atahiyat akhir, innaka hamidum majid, tinggal nunggu
salamnya imam lah kok kentut, maka dia tidak batal sholatnya. Ya. Tinggal nunggu salam, imamnya belum salam, kita sudah selesai baca doa tahiyat akhir. Ya. Tiba-tiba kok kita ngerasa kentut atau bunyi kentut kecil atau kentut besar, itu tidak batal sholatnya. Ya. Karena sudah selesai dalam aturan sholat, tinggal nunggu salam. Itu ada di hadis Tirmidzi, insyaallah. Ya. Itulah sedikit pembahasan tentang fusa, ya, kentut kecil atau kentut besar. Jadi kentut itu intinya kalau nggak bersuara tapi bau itu batal, kalau nggak bau tapi bersuara itu juga batal. Kalau nggak ada suara, nggak ada bau, itu kemungkinan angin, ya, kemungkinan angin yang tersimpan, ya, keluar, tapi itu bukan kentut, ya, itu tidak batal. Babun bab fadlil wudu'i, keutamaan wudu, keutamaannya wudu, wal ghurru, dan bersinar cahayanya, bersinar wajahnya. Al-muhajjaluna, orang yang bersinar. Kalau guru itu wajahnya, kalau muhallun itu tangan dan kaki, tangan dan kaki. Min asaril wudu'i, dari bekasnya wudu, maksudnya anggota badan yang terkena air wudu, ya, ketika mengerjakan sholat. Itu keutamaannya apa? Keutamaannya apa yang dia dapatkan ketika anggota badan yang diwudui, ya, untuk mengerjakan sholat. Hadatsana Yahya bin Bukairin qala hadatsana Lais an Khalid an Sa'id ibni Abi Hilal an Nu'aim al-Mujmir qala, berkata siapa? Nu'aim. Raqitu an ma'a Abi Hurairah ala dhahril masjid, di atas masjid. Fatawaddu'u, maka wudu siapa Abu Hurairah, maka wudu siapa Abu Hurairah. Faqala, maka berkata siapa Abu Hurairah, ini sesungguhnya aku, sami itu mendengar aku, an-nabiyya, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqulu, bersabda siapa Nabi, inna umati, sesungguhnya umatku, sesungguhnya umatku, iku yud'auna, dipanggil mereka, yaumal kiamati, pada hari kiamat, gurron, dengan bersinar wajahnya, bersinar wajahnya, muhajjalina, lagi bersinar tangan dan kakinya, min asaril wudu'i, dari bekasnya wudu, dari bekasnya wudu. Jadi saya melihat Abi Hurairah itu berwudu, ya, berwudu ketika berada di masjid, di atas masjid, ya, berwudu. Lalu Abu Hurairah berkata, sesungguhnya aku melihat Nabi bersabda, sesungguhnya umatku itu akan
dipanggil besok pada hari kiamat dengan wajah yang bersinar, dengan wajah yang bersinar dan tangan kakinya dari bekas wudhu, dari bekas wudhu. Jadi umatnya Nabi Muhammad besok pada hari kiamat itu akan dipanggil oleh Allah ya, dengan wajah, tangan dan kaki yang bersinar. Dan ini sebagai tanda bahwa dia dapat meminum telaga Kautsar ya. Jadi kalau tangannya bersinar, wajahnya bersinar ya, itu Nabi Muhammad akan duduk di pinggir telaga Kautsar dengan memanggil-manggil umatnya. Nah, umatnya Nabi Muhammad yang wajahnya bersinar itu diperbolehkan untuk meminum telaga Kautsar. Umatnya Nabi Muhammad yang suram, redup wajahnya, itu oleh Allah diusir untuk mendekati telaga Kautsar. Sampai-sampai Nabi Muhammad kan mengatakan, hada umati ya Rabbi, gitu kan. Ini umatku ya Allah, ini umatku. Lalu dijawab oleh Allah, kamu tahu nggak apa yang dikerjakan oleh umatmu setelah kamu wafat ya? Yaitu mereka melakukan perbuatan bid'ah, wudhunya tidak sempurna gitu. Kalau di hadis lain, ketika berkumur sambil menghirup air ke hidung, mereka tidak, mereka berkumur sendiri, masukin air ke hidung sendiri. Padahal dalam hadisnya itu menjadi satu kesatuan. Ketika berwudu, kumur-kumur, ambil air sambil dihirup ke hidung. Dan ketika membuangnya itu juga harus disemburkan, tidak dilepeh begitu saja, tidak, tapi juga disemprotkan. Tujuannya apa? Agar kotoran yang ada di mulut, di hidung itu bisa keluar. Nah, itu makanya tadi dijelaskan sebagai tanda bahwa dia adalah berhak mendapatkan telaga Kautsar atau diperbolehkan untuk minum telaga Kautsar. Faman, maka barang siapa istato'a, yang mampu siapa orang, minkum dari kalian, ayutila, bahwa memanjangkan kalian, ayutila, bahwa memanjangkan siapa orang, urrotahu, pada sinarnya, pada sinarnya, yofal yaf'al, maka supaya mengerjakan dia, maka supaya mengerjakan dia. Barang siapa yang mampu, mau dipanjangkan sinarnya, barang siapa yang mau memanjangkan sinarnya, maka supaya mengerjakannya, silakan dikerjakan. Kan kalau dalam hadis lain, waktu itu kan Abu Hurairah cuci ketika membasuh tangan sampai ketiak. Lah, kamu wudu apa ini? Ya, ini kaitannya ya. Lalu Abu Hurairah menjawab bahwa saya mendengarkan Nabi bahwa besok hari kiamat umatnya akan dipanggil oleh Allah dengan keadaan wajah dan tangan kaki yang bersinar. Maka kalau mau sinarnya panjang, silahkan dikerjakan, wudhu sampai ketiak gitu. Kemudian ketika membasuh kaki sampai paha, itu ya diperbolehkan, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan ketika berada di dalam rumah atau sendiri. Jangan sampai menjadi kepahaman seperti itu kemudian diamalkan di secara umum, akhirnya menjadi ricuh. Wah, ini amalan baru ini aliran baru ini ya, wudunya sampai ketiak, wudunya sampai paha, kan.
Nah itu, jadi silahkan dipraktekkan, silahkan diamalkan, tapi dengan catatan ya, lihat situasi dan kondisi ya. Kalau memang pas lagi di masjid sendirian ya silahkan, tapi kalau pas lagi rame-rame banyak orang, apalagi sifatnya umum, banyak orang yang belum iman ya, maka supaya dijaga, disempurnakan saja wudhunya, mengerjakan wudhu dengan yang sempurna. Babuman, babnya orang la yatawaddau, tidak wudhu siapa orang, minasaki, dari ragu-ragu, hatta sehingga yastaikina, yakin dia, hatta sehingga yastaikina, yakin dia. Babnya orang yang tidak wudhu dari keragu-raguan sampai dia yakin. Jadi contohnya kalau ragu-ragu kentut, ini kentut atau tidak ya, maka tidak sah wudhu sampai dia yakin kalau dia itu kentut ya. Ya seperti tadi ya, dia ngerasa kentut tapi nggak ada bau dan nggak ada suara ya, maka nggak usah wudhu. Tapi kalau dia ngerasa kentut kemudian dia yakin, dengan keyakinan itu menghilangkan keraguannya, maka supaya wudhu, berarti hukumnya batal. Nah, itu ini contohnya habis sholat maghrib di masjid ngobrol atau baca Quran sampai adzan isya, kemudian ragu, wah tadi batal apa enggak ya, batal apa enggak ya. Nah, maka sampai dia itu yakin bahwa oh aku masih punya wudhu, enggak batal ya. Tapi kalau tetap ragu-ragu, maka lebih baiknya wudhu kembali ya. Jadi lebih mutawariknya kalau dalam hal seperti itu ya, ya silahkan wudhu saja, wudhu saja lebih sempurna. Hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Zuhair an Sa'id ibni Musayyab wa an Abad ibni Tamim an Amih, dari pamannya Abad, annahu, sesungguhnya paman iku syaka, melaporkan. Siapa paman? Ila Rasulillah, pada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rojulan, pada seorang laki-laki. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, anau, bahwasanya, syaka, lapor, ila Rasulillah, pada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa rojulun, orang laki-laki. Jadi ada yang laporan kepada Nabi, aladzi, yang yukhayyalu, dibayang-bayangkan, apa yang, ilaihi, pada rojul, annahu, sesungguhnya rojul iku yajidu, menjumpai dia, syai'a, pada sesuatu, fisolati, di dalam sholat. Jadi paman yang pertama melaporkan seorang laki-laki kepada Nabi, atau ada seorang laki-laki yang lapor kepada Nabi tentang bayang-bayangan yang ada di dalam dirinya rojul, bahwa dia menjumpai sesuatu di dalam sholatnya. Artinya dia ragu-ragu di dalam sholat itu batal atau tidak,
batal atau tidak ini ya. Dia ngerasa kentut tapi nggak bau, nggak ada suara, batal atau tidak ini? Faqala, maka bersabda siapa Nabi, la yang fatil, jangan bubar siapa rojul, aula yang sorif, atau jangan bubar siapa rojul. Beda lafat tapi sama maknanya. Hatta sehingga yasma'a, mendengar dia, sautan, pada suara kentut, walaupun nah itu berarti ya suara kentut. Au yajida, atau menjumpai dia rihan, pada bau kentut. Jadi setelah dilapori oleh rojul atau paman itu kepada Nabi, lalu Nabi memberikan fatwa bahwa tidak usah bubar dari sholatnya sehingga dia mendengar suara kentut atau dia menjumpai bau kentut ya, itu. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, kalau kita tidak menjumpai baunya dan juga tidak menjumpai suaranya, tapi kita ngerasa kentut ya, maka tidak usah dibubarkan sholatnya, maka tidak usah dibatalkan sholatnya itu. Karena memang itu tadi ada angin yang tersimpan, tapi itu bukan kentut ya. Bukan kentut yang membatalkan wudhu dan sholat. Jadi intinya ketika ragu-ragu di dalam wudhu ya, maka supaya diyakinkan di dalam keraguannya itu apakah batal ataukah tidak ya. Kalau yakin batal, maka supaya wudhu. Tapi kalau yakin tidak batal, maka supaya meneruskan sholatnya. Nah, itu. Sholatnya diteruskan. Babu takhfifi, bab meringankan, fil wudu'i, di dalam wudu. Bab meringankan wudu, maksudnya wudu dengan praktek satu-satu. Walaupun ringan, tetap harus menjaga kesempurnaan wudhu. Nah, harus betul-betul dijaga. Contohnya mungkin ada jamaah yang sudah kebiasaannya menggunakan praktek satu-satu, yang nilai kesempurnaannya itu apa ya jauh dari tiga-tiga, maka supaya betul-betul diteliti di dalam berwudu. Nah, ketika berkumur ya supaya betul-betul kumur, jangan cuman ngambil air terus diselesaikan, bukan, tapi ya betul-betul dikumurkan, kemudian disemprotkan. Terus ketika membasuh tangan ya betul-betul sampai siku-siku ya, jangan sampai cuman lengan saja. Nah itu, karena kalau praktek wudhu satu-satu kemudian wudhunya tidak sempurna ya, nggak sampai siku-siku ya, nggak sampai jari-jarinya betul ya, itu juga mempengaruhi nilai ibadah sholatnya. Bisa kemungkinan ya itu tadi tidak diterima sholatnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah, karena hadisnya panjang, waktunya juga sudah pas. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.